Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nanang Kosim selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan kami kelompok 7 memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Negara Hukum dan HAM. Di sini kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama saya, Ananda Ayu Ika Rahmawati. Yang kedua, Nabila Astuti Fitriani. Yang ketiga, Rizky Nur Azizah. Yang keempat, Sani Jati Sukma. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat yang diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa kontinental atau rule of law yang diberikan oleh ahli hukum Anglo-Saxon. Rechtsstaat atau rule of law dapat dikatakan sebagai perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau Rechtsstaat. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Baik, pada slide ini menjelaskan tentang negara hukum Eropa kontinental atau civil law system. Negara hukum Eropa kontinental atau civil law system berasal dari bahasa Latin ius civil, yakni hukum yang diterapkan kepada seluruh masyarakat Romawi. Karakteristik negara hukum Eropa kontinental, yang pertama, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum utama. Yang kedua, adanya kodifikasi. Kodifikasi merupakan proses menyusun berbagai hukum atau peraturan-peraturan di bidang tertentu yang ditetapkan oleh negara secara sistematik. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Maksudnya, di sini, hakim memiliki peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara, serta aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Kemudian, segi positif dan negatif hukum Eropa kontinental. Segi positifnya yaitu hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang telah terjadi sudah tersedia undang-undang atau hukum tertulisnya, sehingga kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Namun segi negatifnya, yang pertama, banyaknya kasus timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, namun hukumnya belum tersedia dalam undang-undang. Yang kedua, hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifatnya yang statis. Selanjutnya yaitu negara hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Anglo-Saxon atau Common Law System merupakan sistem hukum yang berkembang di Inggris sekitar abad ke-11, yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Karakteristik dari negara hukum Anglo-Saxon, yang pertama, putusan hakim atau peradilan menjadi sumber hukum utama. Yang kedua, merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Yang ketiga, cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan. Selanjutnya, segi positif dan negatif hukum Anglo-Saxon. Segi positifnya yaitu hukum Anglo-Saxon tidak tertulis, sehingga memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga masyarakatnya. Sedangkan segi negatifnya yaitu unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang tidak tertulis. Negara Hukum Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum dan tertuang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum Indonesia adalah hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, ciri-ciri negara hukum Indonesia. 1. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematif. 2. Hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. 3. Adanya perlindungan dan pengakuan HAM. 4. Sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. 5. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas. 6. Adanya peradilan pidana dan perdata. 7. Legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI Nomor 17/MPR/1998, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Manusia pada HAM.
1. Menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan tanggung jawab negara terhadap HAM. 1. Melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. 2. Menjamin pelaksanaan dengan mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan. 3. Pembatasan hak dan kewajiban serta orang di dalam undang-undang. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM. 1. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain. 2. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan normal, moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dasar HAM, ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan HAM di suatu negara. 2. Di Indonesia, proses penegakan HAM berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Dengan Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. 3. Persatuan Indonesia, melaksanakan unsur pemersatu bangsa dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Perkembangan HAM di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Dibuktikan dengan nilai-nilai HAM yang terdapat pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi harus diadili di pengadilan HAM. HAM di Indonesia banyak terjadi tragedi pelanggaran HAM yang terjadi pada saat zaman Orde Baru hingga transisi ke reformasi. Pada tahun 1993 berdiri Komisi HAM Nasional. Akhir masa pemerintahan Orde Baru, perilaku dan retorika pemerintah dalam bidang HAM mulai berubah. Tahun 1998 dapat dianggap sebagai titik awal kemungkinan lahirnya sebuah transisi menuju sistem pemerintah yang demokratis. Selanjutnya ada macam-macam HAM. Yang pertama yaitu ada hak asasi pribadi seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya. Yang kedua ada hak asasi ekonomi yaitu hak untuk memilih sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Yang ketiga ada hak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, dan hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Dan yang keempat ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang kelima ada hak asasi sosial dan kebudayaan seperti hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan juga perlindungan. Selanjutnya, pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM yang berat dan juga pelanggaran HAM yang biasa. Contoh pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yaitu seperti pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya ada contoh pelanggaran HAM biasa yaitu seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapat, penyiksaan, dan juga menghilangkan nyawa orang lain. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, yaitu ada kasus Marsinah, kasus tragedi Semanggi, kasus bom Bali,
kasus Tanjung Priok, dan juga kasus pembunuhan Munir.